Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From Season 3 episode 10 yang merupakan episode terakhir. Di episode sebelumnya, warga Fromville mencari Fatima yang disekap Elgin. Sementara perut Fatima membesar yang menunjukkan ia akan segera melahirkan. Tabitha juga mengingat ingatan Miranda ibu Victor, namun ingatan ini Tabitha pikir berbeda. Apa yang akan terjadi di akhir season ketiga? Tapi sebelum mulai, Mimin mau ngingetin kalau kita udah bersama selama 10 minggu. Masa nggak ada gitu perasaan pingin subscribe channel Mimin? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ke-10, kita akan berada di kantor sheriff di mana Boyd dan Kenny masih mencari Fatima yang belum ditemukan. Boyd membuat gambar peta Fromville dari kardus yang menunjukkan lokasi kota dan rumah koloni. I think Elgin knows. Tak lama kemudian, Alice muncul dan memberitahu kalau ia mencurigai Elgin karena sepertinya ia tahu di mana Fatima sekarang berada. Saat ini, Fatima masih di ruang bawah tanah dan perutnya semakin membesar. Terlihat sesuatu bergerak dari perutnya seolah ingin membebaskan diri, sementara Fatima hanya bisa berteriak kesakitan. Kembali ke tempat Alice mencurigai Elgin karena Elgin selalu mencoba menenangkannya dengan berkata kalau Fatima baik-baik saja. Alice pikir sesuatu memberitahu Elgin atau malah Elgin lah yang menculik Fatima. Okay. What are you gonna do? Just go. Mereka tidak memiliki bukti apapun. Boyd meminta Kenny dan Alice ke rumah koloni untuk memastikan Elgin tidak pergi. Sementara Boyd akan pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Seperti biasa, Boyd tidak memberitahu kemana ia akan pergi. I figured you might be here. I need you to come up to Colony House with me. Boyd pergi ke gereja karena ia tahu kalau Sarah akan ada di sana. Boyd ingin Sarah ikut dengannya ke rumah koloni karena sepertinya Elgin memiliki penglihatan yang sama dengan Sarah sebelumnya. Sesuatu memintanya melakukan hal buruk agar bisa membebaskan orang-orang. Tidak ada orang yang mengerti perasaan ini selain Sarah yang juga pernah mengalaminya. What the hell's going on? Alice and Kenny are inside saying Elgin can't leave. Di saat yang sama, Donna menemui mereka dan bertanya kenapa Alice dan Kenny memberitahu kalau Elgin tidak boleh pergi. Boyd tidak menjelaskannya, namun ia meminta Donna untuk mengosongkan rumah koloni. Kebanyakan orang masih mencari Fatima sehingga saat ini tak banyak orang di rumah koloni. Elgin membawa tas besar dan sepertinya berencana pergi. Namun Boyd dan yang lainnya mencegahnya dan memintanya untuk pergi ke kamar Donna. Elgin diminta duduk dan akan diinterogasi. Boyd melihat Elgin membawa banyak pakaian dan kamera Polaroid. Boyd bertanya kemana Elgin akan pergi, namun ia tidak menjawabnya. Do you know where Fatima is? Boyd bertanya apa Elgin tahu di mana Fatima. Elgin menjawab kalau ia menyuruhnya untuk tidak memberitahu ini pada siapapun. Dia yang dimaksud Elgin adalah hantu kimono. Namun kini Elgin tidak takut lagi padanya dan malah menganggapnya sebagai malaikat. Namun Elgin menjelaskan kalau apa yang ia lakukan tidak berniat untuk menyakiti siapapun dan malah sebaliknya. Elgin ingin menyelamatkan orang-orang. Ia tidak mengerti apa yang ia lakukan, namun ia memiliki keyakinan pada hantu kimono yang ia anggap malaikat. Elgin menjelaskan kalau bayi yang akan dilahirkan Fatima akan membawa semua orang pulang. Boyd menjawab kalau ia sudah memeriksa kandungan Fatima dan Christy memberitahu kalau tidak ada bayi di perut Fatima. Apapun yang ada di perut Fatima bukan manusia dan mungkin sesuatu yang jahat. Sarah memberitahu kalau tempat ini tidak pernah memberi melainkan mengambil. Sarah menjelaskan ia membunuh saudaranya karena suara di kepalanya menyuruhnya untuk membunuh anak kecil dan semua orang akan bisa pulang. Sarah mempercayainya, namun semua itu hanya berakhir buruk. Elgin menjawab kalau kondisi Sarah dan ia berbeda. Karena di kondisi Fatima, Elgin tidak perlu mengorbankan siapapun. Tentu Alice mengamuk karena tidak ada jaminan kalau Fatima akan selamat. Kondisi memanas sehingga Boyd memisahkan Alice dengan Elgin dan membawanya keluar. He's not gonna tell you. Sarah memberitahu kalau Elgin tidak akan memberitahu mereka apapun. Sarah mengerti rasanya saat dirinya dikendalikan suara di kepalanya.
Jika Elgin mempercayainya dengan membiarkan Fatima melahirkan bayinya bisa menyelamatkan semua orang, maka ia akan melakukannya. Boyd pikir secara benar sehingga ia akan menyiksa Elgin untuk memaksanya memberitahu di mana Fatima berada. Boyd pergi ke gubuk untuk membawa peralatan yang akan ia gunakan menyiksa Elgin. You really gonna do this? Di sana, ia melihat hantu Bapak Katri yang bertanya apa Boyd benar-benar akan menyiksa Elgin. Bapak Katri berkata kalau Boyd melihat Tilly dibunuh Fatima dan yang ia lakukan adalah melindungi Fatima bahkan hingga menyembunyikannya. Boyd menjawab kalau Fatima tidak sengaja melakukannya karena berada di dalam pengaruh apa yang ia kandung. Bapak Katri kembali bertanya apa bedanya dengan kondisi Elgin sekarang. Elgin pikir yang ia lakukan adalah hal baik dan tidak membahayakan Fatima. Dan ia melakukan ini agar orang-orang bisa pulang. Namun Boyd akan menyiksanya karena memiliki pikiran ini. Boyd tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan ini sehingga ia menjawab kalau seharusnya ia dan Bapak Katri memecahkan tempat ini. You need to decide right now who you are. Bapak Katri menjawab kalau apa yang akan Boyd lakukan sekarang tidak akan bisa diubah, sehingga Boyd harus memutuskan apakah ia akan benar-benar melakukannya. Sementara itu, Ethan dan Jim baru akan pulang ke rumah dan di sana mereka melihat Victor yang memberitahu kalau Tabitha terjatuh. Jim memeriksanya sementara Ethan sedang bersama Victor. Tak lama kemudian Julie muncul dan mengajak Ethan ke restoran karena orang tua mereka ingin berbicara. Di rumah, Tabitha dan Jim menjelaskan kenapa ia di ruang bawah tanah bersama Victor. Di sana ia mengingat malam di mana Miranda meninggalkan Victor dan dibunuh Smiley. Namun penglihatan ini bukan seperti yang biasa ia rasakan. Penglihatan ini lebih seperti ingatan seolah ia sendiri yang mengalami kejadian ini. Kemudian Jim pergi ke tempat Jed. Pertama, Jim meminta maaf atas perlakuannya sebelumnya pada Jed karena kenyataannya ia sedang ketakutan. Jim takut ia tidak bisa melindungi keluarganya, namun sepertinya Jed bisa melakukannya sehingga ia ingin Jed menemui Tabitha. Jed ke rumah Tabitha dan ia menjelaskan penglihatan yang ia lihat sebelumnya. Jed juga bisa melihat penglihatan aneh, namun ia sadar kalau apa yang Tabitha lihat adalah sesuatu yang berbeda. Tabitha menjelaskan kalau ia merasakan di ruang bawah tanah karena hantu bocil memintanya ke sana. Jed pikir sebaiknya mereka pergi ke tempat Tabitha melihat hantu bocil itu. Sementara itu, Victor sedang melamun dan Henry menemuinya. Henry bertanya apa Victor mendapatkan sesuatu dari Jasper. Just a doll, you were right. Dolls don't talk. Victor menjawab Henry benar kalau Jasper hanya boneka dan tidak bisa berbicara. Henry tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa meminta maaf karena tidak terlalu berguna. Victor menjawab kalau ia harus menunjukkan Henry sesuatu. Yang akan ia tunjukkan adalah sesuatu yang akan membuat Henry marah atau malah mungkin akan membenci Victor. Victor bisa mengajak Henry ke sebuah tempat yang cukup tinggi. Di sana ada sebuah batu yang memiliki gambar. Victor menjelaskan kalau disinilah ia mengubur ibunya. Mendengar ini, Henry tidak bisa menahan air matanya. Di sampingnya juga ada makam lain yang Victor pikir adalah Eloise. Namun Victor sendiri tidak yakin karena saat menemukan mayatnya kondisinya sudah sangat hancur karena serangan monster. Victor memberitahu kalau alasan ibu dan adiknya mati adalah karena ia memberitahu perkataan bocil putih pada Christopher. Victor pikir seharusnya ia juga mati malam itu. Atau jika ia tidak memberitahunya, mungkin saat ini ibu dan adiknya masih akan tetap hidup. Tentu Henry tidak menyalahkan Victor dan memarahinya karena berpikir seperti itu. Saat itu, Victor hanya anak kecil sehingga ini bukan salahnya. Sementara itu, Jim, Jed, dan Tabitha pergi ke kontainer Victor di mana Tabitha melihat hantu bocil sebelumnya. Jed pikir kalau tempat ini berhubungan dengan hantu bocil. Sejauh ini, yang pernah melihatnya hanya Tabitha dan Jed. Jed menjelaskan saat ia melihat hantu bocil ini adalah saat ia di gua. 7 hantu bocil ditidurkan di atas batu dan di atas ia bisa melihat akar yang membentuk simbol yang selalu ia lihat. Tabitha menjelaskan kalau Victor memberitahu kalau bocil putih pernah berkata saat hantu bocil di atas batu, mereka menumpahkan harapan mereka pada akar yang membentuk simbol. Kemudian akar ini menjadi pohon. Entah maksudnya adalah faraway tree atau pohon yang menjebak orang-orang di sini. Mendengar ini, Jed tertawa karena simbol ini selalu berada di pikirannya.
Ia pikir hantu bocil ini ingin ia dan Tabitha menyelamatkan mereka, namun petunjuk yang Jed dapatkan terlalu rancu. Jed ingin Tabitha dan Jim menunggu di sini untuk jaga-jaga apakah sesuatu akan terjadi. Mereka menunggu di dalam kontainer truk tempat Victor biasa bersembunyi. Salah satu petunjuk yang belum terpecahkan adalah angka di pohon botol. Jim pikir bagaimana mereka tahu kalau ini penting dan bukan perbuatan orang iseng. Tabitha menjawab kalau angka ini penting dan karena itulah Miranda membuat pohon botol bahkan saat ia belum terjebak. Sejauh yang Jed tahu kalau ada angka 1 dan 2 yang ditulis terbalik yang sepertinya pengganti nomor 11 dan 12. Jed sudah mencocokkan dengan banyak simbol dengan 12 nomor namun ia tidak bisa menemukan apapun. Jim bertanya apa mungkin angka ini menunjukkan tangga nada. Ibu Jim adalah guru piano dan ia berkata kalau musik adalah bahasa internasional. Teacup, you are a fucking genius. I love you. Mendengar ini, Jed menyadari kalau angka ini adalah tangga nada. Ia dan Tabitha akan kembali ke bar karena di sanalah kertas-kertas itu berada. Sementara Jed meminta Jim membawa violin milik Victor di rumahnya. Waktu berlalu, Jed dan Tabitha sudah di bar. Di sini ada banyak kertas, namun masalahnya mereka tidak tahu urutannya. G, F sharp, E, D. Jed yang bisa membaca tangga nada bisa menyanyikannya. Ia tidak pernah mendengarnya, namun ia bisa mengetahui urutan nada yang bisa membentuk sebuah lagu. Tak lama kemudian, Jim sampai dengan membawa violin Victor. Jed sudah bisa memainkan lagu ini, namun Jim pikir tidak baik menyanyikan lagu ini di sini. Mereka pernah mendengar perkataan Boyd tentang musik box yang menjebak Randall, Julie, dan Mariel. Untuk jaga-jaga, sebaiknya mereka memainkannya jauh dari kota. Tabitha setuju dan ia pikir karena kertas ini ditemukan di pohon botol, sebaiknya mereka memainkannya di sana. Di tempat lain, Randall sedang berolahraga namun ia kembali mendengar suara tongeret di kepalanya yang membuatnya gila. Randall mencari peralatan dari ambulan dan menanyai Christy dan Mariel. Randall berencana mengaliri kepalanya dengan alat medis untuk jantung karena kepalanya sudah sangat pusing. Untungnya, Mariel berhasil datang tepat waktu dan membuat Randall tidak meledakkan kepalanya. Mariel berkata kalau Randall akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, Christy memberi obat tidur pada Randall. Melihat keadaan Randall, Christy berkata kalau ia sudah memberi Mariel jarak dan waktu yang cukup lama. Christy ingin Mariel memberitahu apa yang terjadi padanya saat ia kesurupan. Namun walau begitu, Mariel masih belum mau memberitahu Christy, namun ia hanya berkata kalau ia tidak baik-baik saja. Sementara itu, di rumah koloni, Boyd sudah memutuskan kalau ia akan menyiksa Elgin untuk memaksanya memberitahu di mana Fatima. Namun ia akan melakukannya sendiri sehingga ia akan bertanggung jawab. Kenny mencoba meyakinkan Boyd kalau Elgin adalah anak yang baik. Namun Boyd sudah membulatkan tekadnya dan tetap akan melakukannya. Boyd memasuki kamar Donna dan Elgin berkata kalau ia harap ia bisa memberitahu Boyd namun ia tidak bisa melakukannya. Boyd mengerti sehingga ia tetap harus menyiksa Elgin karena ia pikir ia sudah tidak memiliki banyak waktu. Di saat yang sama, kamera Polaroid terkutuk mengambil foto dengan sendirinya. Elgin menjelaskan kalau inilah cara hantu kimono berkomunikasi dengannya. Elgin pikir sepertinya hantu kimono ingin berbicara dengan Boyd. Boyd memeriksa hasil fotonya dan yang ia lihat adalah rumahnya yang baru ia beli dan akan ia tinggali sebelum terjebak di sini. Elgin penasaran gambar apa yang Boyd lihat. Sambil mengikat Elgin, Boyd memberitahu kalau yang ia lihat adalah gambar rumahnya. Elgin menjawab kalau ini adalah petunjuk kalau apa yang ia lakukan bisa membuat orang-orang pulang. Namun Elgin masih tidak mau memberitahu Fatima di mana sehingga Boyd terpaksa harus menyiksanya. Boyd bisa melihat Bapak Katri yang sedang memastikan pilihan mana yang akan Boyd pilih. Elgin tidak mau memberitahu di mana Fatima dan siksaan pertamanya adalah memukul tangannya dengan palu. Di bawah, orang-orang bisa mendengar suara teriakan Elgin. Di saat yang sama, Acosta baru pulang dan juga mendengar suara teriakan Elgin. Acosta menghentikan Boyd dan ingin berbicara dengannya. Di tempat lain, Fatima sangat muak dengan keadaannya sehingga ia melempar toples berisi darah Elgin. Ia menggunakan serpihan pecahan toples untuk mencoba menusuk perutnya. Sebelum ia bisa melakukannya, hantu kimono muncul dan malah mengarahkan pecahan toples itu ke leher Fatima.
Di saat yang sama, air ketuban Fatima pecah yang menandakan kalau Fatima akan segera melahirkan. Perut Fatima membesar dan hantu kimono membantu persalinan Fatima. Di saat yang sama, pintu yang sebelumnya Fatima coba buka terbuka dengan sendirinya. Yang di bawah hantu kimono bukan seorang bayi, melainkan sebuah benda bulat dipenuhi darah. Hantu kimono membawanya memasuki ruangan di bawah dengan pintu yang baru dibuka. Kembali ke rumah koloni, Acosta berpikir kalau cara Boyd menyiksa Elgin adalah salah. Sarah pikir mereka buang-buang waktu sehingga ia menyelinap pergi ke tempat Elgin berada. Sarah tidak ke sini untuk menyelamatkan Elgin dan justru sebaliknya. Sarah sangat mengerti apa yang Elgin rasakan karena Elgin pikir yang ia lakukan adalah hal baik. Yang Boyd tidak tahu adalah sejauh mana yang harus ia lakukan untuk membuat Elgin bicara. Boyd adalah pria yang baik dan Sarah tidak ingin Boyd kehilangan jiwanya dengan menyiksa Elgin. Namun Sarah sudah kehilangan jiwanya saat ia mencoba membunuh Ethan. Dengan menggunakan obeng, Sarah akan menggantikan pekerjaan Boyd untuk menginterogasi Elgin. Tak lama kemudian, Boyd dan yang lainnya mendengar suara teriakan Elgin. Mereka memeriksanya dan yang mereka temukan adalah Sarah yang sudah menusuk mata Elgin. Dengan dipenuhi darah, Sarah memberitahu kalau saat ini Fatima berada di ruang bawah tanah. Dengan cepat mereka pergi ke ruang bawah tanah. Mereka mendengar suara Fatima dan berhasil menemukannya. Fatima memberitahu kalau hantu kimono membawa yang ia lahirkan ke bawah tanah. Boyd ingin yang lainnya pergi sementara ia akan memeriksa apa yang ada di bawah sana. Boyd memasukinya dan menunjukkan sebuah lorong semakin dalam memasuki tanah. Sementara Fatima memberitahu Alice kalau ia melihat apa yang mereka lakukan. Mereka yang dimaksud Fatima adalah orang-orang terdahulu di Fromville. Fatima menjelaskan kalau monster yang datang di malam hari dulunya adalah manusia. Mereka mengorbankan anak mereka karena sesuatu menjanjikan mereka akan hidup selamanya. Kembali ke dalam tanah, hantu kimono menaruh buntalan daging di tanah sementara para monster mengelilinginya. Boyd sudah ada di sana dan melihat semua ini. Buntalan daging ini membesar dengan cepat dan menunjukkan Smiley yang kembali terlahir. Sementara itu, Ethan dan Julie sedang di restoran. Ethan bertanya apa rasanya lupa karena ia tidak ingin melupakan ibu Kenny karena ia sangat baik padanya. Ethan berkata ini karena ia mulai lupa dengan Thomas. Julie memberitahu apa yang terjadi padanya saat memasuki reruntuhan sebelumnya. Julie pikir saat di sana ia merasa seperti ia kembali ke masa lalu. Ethan menjelaskan kalau Julie adalah story walker, seseorang yang bisa kembali ke cerita yang sudah terjadi. Julie pikir jika ia kembali ke reruntuhan itu, apa ia akan kembali ke masa lalu dan merubah masa lalu. Mungkin Julie bisa menyelamatkan ibu Kenny atau bahkan Thomas. Namun Ethan berkata kalau story walker tidak bisa merubah cerita yang sudah terjadi. Sementara itu di pohon botol, Jed, Jim, dan Tabitha berada di sana kemudian Jed memainkan lagu dari botol dengan violin. Tak lama kemudian beberapa hantu bocil muncul. Jed dan Tabitha bisa melihat mereka namun Jim masih tidak bisa melihatnya. Salah satu hantu bocil perempuan mendekati Tabitha. Ankui. Ia berkata Angkowi dan kini Tabitha dan Jed bisa mengerti karena maksud dari Angkowi adalah remember atau ingat. Jed dan Tabitha mendapatkan ingatan namun Tabitha tidak bisa membicarakannya dan memilih pergi. Jim mengejar Tabitha dan memintanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tabitha menjelaskan ia mengerti kenapa ia dan Jed bisa melihat hantu bocil. Alasannya karena hantu bocil perempuan yang mereka lihat sebelumnya adalah anak mereka di kehidupan sebelumnya. Jed adalah reinkarnasi dari Christopher sementara Tabitha adalah reinkarnasi dari Miranda ibu Victor. Karena itulah mereka sering melihat penglihatan karena itu adalah ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya. Alasan ia dan Jed terjebak di sini terus-menerus adalah untuk menyelamatkan hantu bocil karena mereka gagal melakukannya saat pertama kali mencoba. Jed dan Tabitha adalah orang tua seperti para monster yang mengorbankan anak mereka. Namun sepertinya Tabitha dan Jed melawan sehingga mereka memiliki nasib berbeda. Tabitha membutuhkan waktu sendiri untuk memikirkan ini. Jim juga pergi ke tempat lain untuk merenungkan semua kejadian ini. Julie! Dad! I'm over here! Di saat yang sama, Jim mendengar suara teriakan Julie yang mencarinya dengan panik.
Julie muncul dengan luka di pipinya dan berkata kalau mereka harus melarikan diri karena di sini sudah tidak aman dan disinilah sesuatu akan terjadi. Jim bingung dan Julie berkata kalau ia sudah merubah cerita dan harus segera pergi. Di saat yang sama mereka melihat pria berbaju golkar seperti di lukisan Miranda dengan mata berwarna hitam. Pria kuning berkata kalau pengetahuan didapatkan dengan harga. Pria ini adalah orang yang memperingatkan Jim agar Tabitha tidak menggali tanah di season pertama. Kemudian pria ini membunuh Jim dan dengan begitu season ketiga pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Episode terakhir ini adalah episode terbaik di season ketiga karena menunjukkan petunjuk paling banyak tentang apa yang terjadi. Sepanjang season ini Mimin sangat benci Jim, tapi giliran Jim mulai asik malah dibunuh. Sudah dikonfirmasi bakalan ada season keempat walau belum tentu bakalan tamat di season keempat. Jadi untuk episode ke-10 ini Mimin kasih rating 10/10. Dan untuk overall rating season ketiga Mimin kasih rating 8/10. Kini kita masuk ke sesi teori. Yang pertama adalah Julie melakukan time travel. Sepertinya Julie yang memperingatkan Jim di akhir episode adalah Julie dari timeline yang berbeda karena rambutnya sangat berbeda. Rambutnya lebih pendek dan berwarna sangat hitam. Sepertinya Julie ini berasal dari masa depan dan kembali ke masa sekarang untuk menyelamatkan Jim yang akan dibunuh. Tapi seperti perkataan Ethan sebelumnya, kalau Story Walker tidak bisa merubah cerita yang sudah terjadi. Teori kedua adalah tentang orang-orang di masa lalu. Tidak ada angka pasti tentang ada berapa monster di Fromville. Namun melihat dari jumlah hantu bocil yang dikorbankan, setidaknya harus ada 14 orang. Salah satu hantu bocil adalah anak Tabitha dan Jed sehingga mereka tidak menjadi monster sehingga monster di Fromville setidaknya ada 12 orang. Sepertinya ke-14 orang tua ini mengorbankan anak mereka agar bisa hidup selamanya. Namun saat mengorbankan anak mereka, Jed dan Tabitha berubah pikiran dan ingin menyelamatkan anaknya namun gagal. Karena itulah Jed dan Tabitha terus berinkarnasi ke tempat ini untuk menyelamatkan hantu bocil. Teori ketiga adalah pria berjas kuning ini bukanlah monster. Sepertinya pria berjas golkar ini bukan salah satu dari monster Fromville karena ia bisa keluar di siang hari. Sepertinya pria ini adalah jelmaan dari makhluk yang menawarkan para monster saat masih menjadi manusia untuk menumbalkan anak mereka. Yang artinya ialah bos akhir yang harus dikalahkan. Teori keempat adalah Eloise adik Victor masih hidup. Saat Victor membawa Henry ke makam ibu dan adiknya, Victor berkata ia tidak yakin kalau orang yang ia kubur adalah Eloise karena tubuhnya sudah hancur dimakan monster. Sepertinya ini adalah petunjuk kalau Eloise masih hidup dan mungkin di season keempat ia akan muncul. Bagaimana pendapat kalian tentang teori Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di season berikutnya.